Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Edwin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku, khususnya eh, program atau penyampaian materi tentang mata pelajaran ilmu kimia dan matematika. Dan tentunya video-video yang telah kita sajikan semoga bermanfaat bagi para siswa khususnya dan para mahasiswa, serta para orang tua atau bunda-bundanya yang memang mau belajar ilmu kimia dan matematika. Setelah nanti memiliki ilmu, nanti bisa diajarkan kepada putra-putrinya atau keluarganya. Kemudian tentunya supaya ini videonya menyebar kemana-mana dan ini sangat bermanfaat untuk para siswa, supaya di subscribe dan di share kemana-mana. Dan tak lupa juga para siswa dan mahasiswa, kalau ini memang dibutuhkan, tonton video ini sampai selesai dan video-video lainnya. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah merupakan suatu amal bagi kita dan menjadi sebuah kekuatan kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, tentunya saya berharap kepada para siswa tetap semangat untuk belajar, jangan cepat putus asa ya. Oke, baik, kali ini kita belajar tentang ilmu kimia dan merupakan pertemuan ilmu kimia yang ke-49 dan video yang ke-80. Dan video yang singkat, yang pendek itu sudah lebih 140, hampir lebih kurang 140-an video ya. Sedangkan total videonya ya sekitar 220-an ya. Sangat banyak ya, tentunya ini benar-benar bermanfaat untuk para siswa. Dan sebelum saya lanjutkan, nanti di subscribe ya, subscribe dan disebarkan kepada teman-temannya dan di share ya, biar bermanfaat. Baik, judul kita adalah soal dan pembahasan persamaan laju reaksi, dan ini ada pilihannya. Nah, pilihannya nanti yang mana kunci jawabannya, kita jawab dengan pelan-pelan ya. Ada sebuah reaksi ya, ada sebuah reaksi A tambah B menghasilkan AB, dimisalkan zat A tambah zat B menghasilkan zat AB. Dan ada data reaksinya. Datanya cuma dua, yakni jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, kemudian konsentrasi B-nya tetap, nanti laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jadi lebih besar atau lebih cepat dari semula, 2 kali. Tetapi kalau jika konsentrasi A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali, malah laju reaksinya menjadi 8 kali lebih cepat atau lebih besar dari semula. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan laju reaksinya. Nah, di sini para siswa sekalian, kita harus ingat dulu rumusnya, rumus dasarnya. Bahwa rumus dasarnya adalah V sama dengan, V ya, K ya, dikali konsentrasi V sama dengan K dikali konsentrasi A di pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Ini kan rumusnya. Ini yang mau kita buat. Jadi kalau kita menentukan persamaan laju reaksinya, ini mau kita buat. Nah, kalau kita membuat persamaan laju reaksi, pasti kita membutuhkan atau menentukan dulu M dan N atau orde reaksinya M dan N. Nah, untuk mendapatkan orde reaksinya, dari sini kita dapat. Ya, jadi kita ditugaskan mencari orde reaksi M dan N. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Nanti masing-masing data ini memiliki cara mendapatkan nanti orde ya. Apakah nanti orde M dan N, nanti kita lihat sendiri. Dengan cara membandingkan dari rumus asalnya dengan perlakuan terhadap perubahan konsentrasi dan terjadinya perubahan laju reaksi. Di situ dia. Lihat ya, pelan-pelan ya. Oke, kita ambil dari data yang pertama. Data yang pertama ini ya. Nah, jadi data pertama ini dia, tapi dibandingkan dengan ini. Ini kita diluarkan. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M B kali konsentrasi B pangkat N. Nah, namanya dibandingkan, otomatis dia adalah per. Ya, bandingkan. Nah, dibandingkan dengan data 1, berarti V1. V1-nya ya. Ini dimisalkan aja ya untuk membedakan dengan V yang di atas. K1. Nah,
Sedangkan konsentrasi A-nya dinaikkan 2 kali, berarti 2A pangkat M. Gitu ya. Kemudian konsentrasi B-nya tetap, berarti B pangkat N. Nah, gitu dia. Nah, inilah maksud dari pernyataan data 1 ini ke dalam ini. Ini dia maksudnya. Nah, P1-nya kan menjadi 2. Berarti ini 2V. Nah, gitu ya. Jadi, dari mana 2P ini sesuai dengan permintaannya? 2 kali, berarti 2P. 2 kali dari semula. Semulanya kan V, berarti 2 kali lebih besar, berarti kan 2P. Nah, oke. Ya. Nah, setiap variabel, karena ini bagi dan kali, dalam matematika kalau bagi dan kali itu bisa dimatikan. Pertama yang kita matikan antara V sama P. Otomatis di atas tinggal 1, di bawah tinggal 2. K dengan K boleh mati. Nah, jadi nggak usah ditengok K1-nya. Ini 1 ini menunjukkan data satunya ya. Jadi nggak ada masalah. B pangkat N, B pangkat N. Ini kan boleh coret. Nah, tinggal di atas A pangkat M. Yang ini ya. A pangkat M. Di bawah, pisah. 2A pangkat M. Bawah M ini milik 2 dan milik A. Berarti dipisah. 2 pangkat M dikali A pangkat M. Itu maksudnya. Jadi dipisah dia. 2 pangkat M dikali A pangkat M. Kenapa dipisah? Supaya kita bisa matikan ini. Nah, ini boleh dimatikan, coret. Nah, maka tinggallah 1/2. Yang ini tinggal di atas 1. Nah, ini 2 pangkat M. Nah, maka terjadi eksponen ya, bilangan berpangkat. Oke, ini naik ke atas. Ya, naik ke atas. Udah, geser. 1/2 tadi, 1/2 pangkat M. Pindah tempat maksudnya ya. Sama dengan tadi ini. Sama dengan ini setengah. Udah. Ini kan sama-sama 1 nih. Udah sama-sama naik aja. Sama-sama naik. Sama-sama ini tadi pangkat M ya. Maaf ya, pangkat M. Sama-sama naik berarti 2 di pangkat M sama dengan 2 pangkat 1. Jadi kalau sama-sama naik, tandanya nggak usah pakai negatif. Kan sama-sama naik, nggak perlu. Ya, kan nampak tuh variabelnya sama. Bilangannya sama nih. Ini 2, ini 2. Ini boleh coret, maka tinggal pangkat. Orde-nya M sama dengan 1. Berarti orde M ini sama dengan 1. Itu dia. Dari data 1 ini, ternyata didapat orde M sama dengan 1. Oke ya. Kenapa bisa 1? Ya inilah yang menuntut dia untuk mendapatkan orde M tadi dengan jalannya. Jadi jalan ini nggak bisa dipungkiri. Kenapa nggak orde N? Kebetulan di sini mati dia. Nah, jadi jangan dipaksakan harus N dulu. Enggak, tergantung kepada jalan dari soal ini. Oke, kita kunci bahwa M sama dengan 1. Jadi kalau M sama dengan 1, ya mungkin A, mungkin B, dan mungkin E. E kan pakai 1 nih. A-nya. Ini A-nya pakai 1 juga. Ini yang A juga pakai 1. Kemungkinan itu. Jadi kita menentukan orde N. Nah, ini dapus. Dapus ya. Tadi orde N-nya sudah dapat. Sama dengan 1. Sekarang kita masukkan lagi ke data 2 dengan rumus yang sama. Ya, untuk data 2-nya berarti tetap lagi V sama dengan K. A di pangkat M, B pangkat N. Oke, masukkan data 2. A dan B masing-masing dinaikkan 2 kali. 2 kali berarti kan 2A. 2A pangkat M, 2B pangkat N. Dan laju isinya 8 kali. Nah, 8V. 8 kali lebih besar dari semula, itu maksudnya. Maka dibuat 8V. Dari semula. Semula ini kan cuma V saja. Seperti tadi, coret, coret. Ini tinggal 1/8. Ini coret, ini coret. Udah? Nah, di atas A pangkat M, B pangkat N. Di bawah pisah. Nah, macam tadi, 2 pangkat M. 2 pangkat M. A pangkat M. Kemudian yang ini 2 pangkat N. 2 pangkat N. B pangkat N. Nah, mana yang bisa dimatikan, matikan. Ini boleh coret? Boleh. Ini boleh coret? Sama ini? Boleh. Nah, tinggal yang mana?
1/8. Di atas ini 1 per 2 pangkat M, 2 pangkat M, dan 2 pangkat N. Nah, pindah ke atas ini ya. Nah, 1/8. 1/8. Ini 1 per 2 pangkat M. Nah, M tadi kan udah dapat 1. Berarti 2 dipangkat 1. Nih, M tadi kan dapat 1. Kemudian 2 pangkat N. Nah, nampak kan? Ketahuan langsung ya. Oke ya. Oke, nah. Sama-sama naik ya. Sama-sama naik boleh ya. Karena kan satu-satu sama-sama naik. Supaya lebih enak kita menjawabnya. Kita pindahkan kemari ya. Ini tadi udah selesai. Udah selesai, ini kita hapus. Tadi jalannya sudah tahu kita. Ya, biar nanti hasilnya biar ketahuan. Sama-sama naik. Sama-sama naik berarti 8 sama dengan 2 pangkat 1 ya 2 saja. Dan 2 pangkat N. Boleh ya? Jadi boleh. Karena ini sama-sama 1 boleh naik. Nah, pindah tempat. 2 pangkat N. Kemudian ini 2 sama dengan 8. Berarti 2 pangkat N sama dengan 8. Ini pindah ke kanan karena kali jadi bagi per 2. Itu ya. Berarti 2 pangkat N. 8 bagi 2 berarti 4. 4 dijadikan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2. Karena 4 ini adalah 2 pangkat 2. Samakan 2-nya. Boleh coret. Kan tinggal N sama dengan 2. Nah, dapatlah N-nya. Berarti laju reaksinya, pertama laju reaksinya V sama dengan K. A dipangkat M tadi 1 dan B-nya pangkat 2. B pangkat 2. Inilah dia persamaan laju reaksinya. Ya, jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 2. Berarti jawabannya adalah ayam. Nah, para siswa sekalian, ikuti dengan cara saya seperti ini. Mudah-mudahan kamu bisa menjawabnya. Ikuti dengan cara seperti ini dan jangan gugup ya. Tenang ya. Dengan tenang. Kalau soal seperti ini nggak boleh kita terlampau tergopoh-gopoh, terlampau terburu-buru, tenang ya. Tetapi pasti kita bisa menjawabnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, tonton semua video saya supaya kamu tidak gagal paham atau kamu supaya mudah mengerti. Karena banyak video saya yang durasi panjang itu saya memberikan ilmunya, apakah matematika, ilmu kimia ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan tetap semangat dalam belajar kimia, jangan putus asa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.